Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Kapak penebang itu sudah tersedia, berdasarkan Injil Lukas pasal 3 ayat 1 hingga 14. Dalam pengalaman saya sebagai pengajar tidak tetap di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, yang sekarang bernama STFT, Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, saya pernah mendampingi seorang dosen tamu asal Amerika Serikat yang memberi kuliah umum dengan judul New Challenges in Christian Mission, tantangan-tantangan baru di dalam misi Kristen. Ketika tiba babak tanya jawab, seorang mahasiswa bertanya, apakah dunia ini akan menjadi lebih semakin baik jika orang Kristen semakin banyak jumlahnya? Apakah dunia akan menjadi semakin damai, semakin nyaman didiami jika penduduk yang beragama Kristen juga semakin banyak jumlahnya? Saudara, asumsi banyak orang selama ini adalah positif. Artinya, jika umat Kristen menjadi semakin banyak, maka secara otomatis dunia akan jadi lebih baik karena hidup orang Kristen yang baru itu juga lebih baik. Karena dia sudah percaya dan bertobat pada Tuhan Yesus dan hidupnya pun sudah berubah. Tetapi awas, jangan-jangan ini adalah asumsi yang tidak pas, tidak tepat, yang menyesatkan. Kenapa? Sebab belum tentu orang-orang yang mengaku dirinya Kristen secara otomatis hidup dan sikapnya itu sudah sejalan dengan perintah Tuhan. Belum tentu orang-orang yang menyebut dirinya Kristen hidup dan sikapnya itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bukankah kita seringkali mendengar Kristen KTP, Kristen nominal, Kristen beras, Kristen supermi, dan berbagai istilah lain yang negatif dan mirip-mirip isinya. Inilah sebenarnya tantangan yang selalu ada bagi kita. Apakah orang Kristen benar-benar menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah orang Kristen benar-benar menampilkan sikap hidup dan perilaku yang sejalan dengan ajaran Alkitab? Sikap hidup dan perilaku yang seperti apa? Bukankah saya ini rajin baca Alkitab setiap hari? Bukankah saya tidak pernah mangkir dari gereja setiap minggu? Bukankah selalu berdoa 5 kali dalam satu hari, baru bangun tidur, mau makan 3 kali sehari, dan waktu mau tidur? Bukankah saya aktif melayani di berbagai komisi anak-anak, dewasa, remaja, pemuda, sekolah minggu, paduan suara, mengunjungi orang-orang sakit, dan sebagainya, dan seterusnya. Saudara, memang apabila disebutkan satu demi satu, saya kira cukup banyak yang dapat kita banggakan. Apa yang telah kita perbuat, yang kita lakukan untuk gereja atau di dalam gereja. Tetapi apakah itu semua sudah mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang Tuhan ajarkan dan perintahkan? Bagaimana dengan hubungan kita dengan orang tua? Apakah anak-anak yang rajin dan aktif di gereja, apakah juga mereka aktif di rumah? Ternyata tidak selalu begitu. Ada yang aktif di gereja tetapi malahan cuek di rumah, tidak membantu di rumah, malah sering bertengkar dengan saudara-saudaranya. Ada juga ibu-ibu yang memperlakukan pembantunya dengan ketus. Salah sedikit dimaki-maki dari pagi sampai malam. Masak nasi kurang matang, pembantunya tidak diberi makan selama beberapa hari. Mencuci tidak bersih, air cuciannya disiramkan ke badan si pembantu. Setrika tidak licin, tangan si pembantu digosok dengan setrika yang masih panas. Oh, masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu yang mengerikan. Saudara-saudara sekalian, memang banyak terjadi juga dilakukan oleh orang-orang dunia, tapi tidak terkecuali oleh orang-orang Kristen. Karena itu pertanyaan yang kritis tadi perlu dan patut kita renungkan sendiri, paling tidak untuk diri sendiri. Apakah dunia ini akan menjadi semakin baik jikalau semakin banyak penduduknya yang menjadi Kristen? Apakah dunia ini semakin damai, semakin tentram, semakin nyaman apabila orang Kristen semakin banyak jumlahnya? Di balik pertanyaan itu ada satu asumsi dasar, yaitu seharusnya semua orang yang sudah mengikut Kristus mempunyai hidup yang telah berubah.
karena dia sudah bertobat. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu. Kenyataannya banyak orang yang sudah mengikut Kristus tetapi hidupnya sama-sama saja seperti yang lalu. Orang yang sudah dibaptis tetapi dia tidak mengalami perubahan. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang yang mengaku dirinya ateis, tidak beragama, namun mereka mempunyai moralitas yang lebih tinggi, yang lebih luhur dibandingkan dengan orang-orang yang mengaku dirinya beragama. Saudara, inilah tantangan dan pertanyaan yang terbesar bagi kita semua yang mengaku dirinya beragama, termasuk bagi saudara-saudara dan saya. Menurut kesaksian Injil, kitab-kitab Injil, sebelum Tuhan Yesus datang, telah lebih dahulu diutus dan datang Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Tokoh Yohanes ini dikenal sebagai orang yang hidupnya amat sederhana di padang gurun. Pakaiannya terbuat dari kulit binatang, kulit unta, pinggangnya dililit dengan kulit binatang, dan makanannya hanya belalang dan madu hutan. Yohanes tampil di depan umum dengan berseru, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata dan berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas pasal 3, 4-6. Nah, seruan ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengulangi seruan atau firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya beberapa ratus tahun sebelumnya, yang mengajak umat Israel untuk bersiap diri menyongsong kedatangan Tuhan sebagai Raja. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana cara kita harus menyongsong dan menyambut Tuhan sebagai Raja? Apakah kita harus pergi untuk ke salon menata rambut? Apakah ibu-ibu harus memakai make up dan pergi ke salon Martha Tilaar? Atau bapak-bapak pergi ke Laxmi Tailor membuat jas yang paling baru? Oh, bukan itu semuanya. Yang terpenting dan terutama adalah persiapan di dalam hati kita. Itulah yang Tuhan minta dan tuntut. Hati yang sungguh-sungguh mau menyesal atas semua perilaku, perbuatan, dan sikap yang tidak berkenan pada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada jalan Tuhan? Perhatikanlah teguran Yohanes yang betul-betul membuat kuping menjadi merah. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir di dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas pasal 3 ayat 7-9. Saudara, mari kita perhatikan lebih seksama siapa yang ditegur oleh Yohanes dengan begitu keras. Pertama, tentulah orang-orang yang dijumpai oleh Yohanes pada masa itu. Mereka semua adalah keturunan Abraham secara darah dan daging. Mereka merasa dirinya sudah aman, safe, pasti selamat karena mereka keturunan Abraham secara darah dan daging, bapa semua orang beriman. Tetapi Yohanes mengingatkan bahwa keyakinan itu palsu, kosong, semu. Jangan merasa diri sombong sebab kamu itu keturunan Abraham, tetapi apabila perbuatanmu itu jahat, apabila perilakumu itu tercela dan jalan hidupmu itu serong, maka niscaya Allah akan mencampakkan kamu ke dalam api neraka, sebab Allah sanggup untuk membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu ini. Demikianlah seruan Yohanes. Yang kedua, teguran Yohanes itu juga berlaku bagi kita semua yang bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Tuhan yang akan datang sebagai Raja. Dia akan datang untuk menghakimi semua orang. Inilah dasar pengharapan kita sebagai umat Kristus, dan untuk itu kita pun harus bersiap diri. Dan persiapan yang terpenting adalah membenahi diri kita sendiri untuk menjalani hidup yang akan datang sebagai umat Allah bersama-sama dengan Sang Raja. Karena itu marilah kita terus menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup yang selaras dengan ajaran dan kehendak Tuhan,
Marilah kita tunjukkan kualitas hidup para pengikut Kristus yang harus tampil beda seperti bintang-bintang yang bersinar terang di tengah malam yang gelap. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau mengajak kami untuk terus bertobat, meninggalkan pola-pola hidup kami yang lama yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah kami berani dan siap untuk melepaskan semua hal yang berlawanan dengan rencana dan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau sendiri yang memberi kesembuhan dan kekuatan kembali untuk para kekasih, saudara, teman-teman kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga doakan para tenaga medis, para dokter, perawat, juru obat, petugas rumah sakit. Berilah kepada mereka kesabaran, hikmat, dan kecakapan untuk menolong para pasien yang sedang sakit. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang merawat kekasihnya yang sakit. Berilah kekuatan, ketekunan, kesabaran di dalam menjalankan tugasnya. Kami pun mendoakan persiapan Natal untuk panitia Natal di mana saja. Kiranya kami boleh merayakan dan menyambut Natal dalam sukacita yang besar, tanpa perlu bermewah-mewah dan menghabiskan terlalu banyak biaya. Kami mendoakan bangsa-bangsa yang masih berperang. Berilah hati yang sejuk kepada mereka untuk secepatnya mengakhiri perang dan menempuh jalan damai. Tuhan, di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.